Dalam waktu sekejap, semua yang kita invest habis. Bapak shock. Aku ngeliat reaksi Bapak, aku lebih shock. Keuntungan investasi yang Bapak investasikan kemarin, Pak. Terus ada teman yang ajak di sebuah bisnis investasi lah. Jadi saya coba ikut waktu itu. Iya sih Pak, kalau kita lihat dari hasil yang kita dapat nih, kayaknya bakalan nanti semua tabungan kita, kayaknya kita akan investasikan Pak. Ya kan siapa tahu hasil lebih banyak. Hasilnya lumayan bagus. Jadi saya berpikir, waduh puji Tuhan lah, ini bisa jadi berkat nih. Kalau begitu saya pamit Pak ya. Gitu ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Dibantu Pak ya. Siap. Terima kasih ya Bu. Tapi rupanya di bulan Juni 2019, dalam waktu sekejap, semua yang kita invest, semua yang kita masuk itu habis, Pak. Jadi waktu pas lagi investasi itu sedang berjalan, transaksi yang dijeblukin itu subuh jam 4 atau jam setengah 5 pagi aku kebangun dan ngelihat aku ngeliat loh, kok ini ada posisi begini ya? Kok jam segini masih posisi dan ini kok minusnya gede banget, kok lotnya gede banget. Sampai akhirnya 2 kali transaksi dan akhirnya hilang amblas. Saya bangunin Bapak. Pak bangun Pak, uang kita hilang Pak. Bangun, uang kita hilang. Uang apaan? Ini loh uang yang kita investasikan di saham itu. Maksud sih? Ini sahamnya turun banget, anjlok. Bapak shock. Aku ngeliat reaksi Bapak, aku lebih shock. Aku pikir, aduh, ini kalau aku ikutan emosi juga, nggak ada yang bisa meredam. Iya bener. Kita udah nggak punya apa-apa lagi. Makanya waktu Bapak kondisinya kaget, mulai kelihatan pucat, dan tangannya juga mulai gemeter, saya bilang, Hani udah, tenang, udah. Bicara shock banget, kita kaget banget. Dan itu sempat 2-3 bulan lah kira-kira. Saya feeling guilty, ngerasa waduh kok saya sengsarain keluarga kayak gini ya. Sebagai suami, sebagai ayah, saya rasanya wah feeling guilty banget. Tapi istri saya yang selalu kuatin saya juga. Dan istri saya bilang, udahlah lihat ke depan. Tapi bersyukur banget bahwa istri saya yang selalu kuatin saya saat itu. Dan istri saya bilang, coba lihat ke depan aja lah. Udah, toh dengan kondisi yang begini, kalau kamu nutup diri, kamu begini, nggak mengembalikan semuanya itu, gitu. Nah waktu itu cicilan mobil tetap bayar, segala sesuatunya tetap bayar. Ini Pak, ini benar mobil Bapak? Iya Pak, mobil saya Pak. Jadi kami disuruh dari kantor bahwa unit mobil ini sudah 3 bulan nggak dibayar. Ini kami dapat surat perintah dari kantor, coba dibaca dulu Pak ini. Jadi hari ini kami akan menarik mobil ini untuk di kantor. Penyelesaiannya di kantor. Bagaimana Pak? Janganlah Pak. Jangan ditarik dulu Pak. Ini kan rencananya mau kita jual. Biar kita bisa bayar kontrakan juga. Oh, ini kami perintah dari kantor Bu. Dan akhirnya mobil saya jual, karena kita nggak kuat lagi untuk bayar cicilan. Itu mobil saya jual 190 juta, dan kita baru refinance. Jadi mesti ngelunasin ke bank itu 162, cuma sisa 28 juta. Kita bingung. Kita sempat bingung, kalut, tapi gimana ya? Tapi rupanya mujizat Tuhan terjadi. Yang pertama ketika mobil saya jual, ada pemain musik gereja. Jadi Pak Samuel dan Ibu, saya dengar mobilnya udah dijual ya? Iya nih Pak, kebetulan kita lagi kena musibah Pak. Makanya jarang ikut di pertemuan-pertemuan biasa kita ya. Ibadah-ibadah, Bapak sama Ibu jarang kelihatan. Dia bukan orang kaya, bukan apa, tapi satu temen ini dia lihat di Facebook. Jadi ya nggak ada kendaraan buat kita jalan ya sayang ya. Jadi ya kan kita berdua juga ya lagi susah lah Pak. Ya, saya hanya bisa bantu ini untuk saat ini. Ini motor saya kasih buat Pak Samuel.
silakan Bapak pakai, mungkin bisa untuk kegiatan Bapak seperti biasa lagi. Itu mujizat Tuhan buat saya. Jadi saya bisa pakai motor itu buat pelayanan ke sana kemari. Tapi saya ngerasanya, Tuhan sampai kayak gini ya. Udah itu awal. Oke, Makasih ya, Pak saya ya. pamit dulu ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Ya, Pak ya. ya. Hati Pak. Waduh, enak banget ini Pak. Motor Ya. baru ini ya. Enggak Bu, ini tadi Waduh. barusan teman saya kasih pinjem Bu. Enak banget ini Pak. Ya ampun, ini punya motor baru, kontrakannya kapan diberesin ini? Bu, ini Sampai akhirnya ketika masuk bulan Desember, padahal akhir Desember kita harus bayar kontrakan 40 juta. Saya sampai mikir, aduh Tuhan, ini nyari 12 juta ini kemana ya? Iya Bu, ini nggak baru kok Bu, pinjem. Gini aja ya Pak, Bu, tolong saya kasih waktu deh, seminggu saya kasih waktu. Saya yang sempat bingung untuk bayar kontrakan kurang 12 juta. Tapi rupanya ada 2 keluarga yang memberkati kita. Masing-masing 5 juta. Jadi untuk nutup kontrakan 2019 itu, saya cuma nambahin 2 juta. Terus masuk ke 2020, ternyata pandemi. Kondisi pandemi terjadi, semua jadwal khotbah nggak ada. Akhirnya saya improve untuk jualan. Jadi jualan soto Betawi. Pak, udah yuk kita pulang aja. Aku kan udah bilang tutup aja warung sotonya. Iya, tapi itu kan usaha kita. Iya, istirahat dulu. Besok kita lanjut lagi kalau kamu udah sembuh. Ya udah deh, kita pulang ya. Aduh. Baru kita jualan sebulan, di bulan Juli saya kena DB sama tifus. Kalau boleh tahu, Pak Samuel ini sudah berapa lama sakitnya? Sudah seminggu lebih, Pak. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Tuh, kondisinya semakin parah. Saya lihat penyakit DBD ini kalau nggak ditangani secara langsung, cepat. Trombosit saya 62.000. Akhirnya 2 hari kemudian dicek tinggal 22.000 atau 21.000. Kondisi kita saat ini memang sedang bangkrut, Pak. Jangankan untuk ke dokter, untuk makan aja susah. Sudah begini aja. Kalau kenapa-napa, segera dibawa ke dokter, ya. Dan infokan ke kami, apa yang bisa kami bantu akan kami usahakan. Disuruh masuk rumah sakit, saya bilang, Pak, saya nggak bisa masuk rumah sakit. Karena saya nggak ada BPJS, saya nggak ada asuransi udah kita tutup. Dan malam itu saya sama istri, sama anak-anak, kita doa, selesai doa itu saya udah pamit. Kalau papa diizinkan Tuhan, besok pagi bangun, itu mukjizat. Rupanya besok paginya saya masih bangun dan saya ngerasa itu anugerah Tuhan luar biasa. Papa, anak kita kenapa? Mukanya murung banget. Kamu kenapa? Mah, Pa, uang sekolahku udah 3 bulan nggak dibayar. Gimana ini? Aku udah ditanya sama orang sekolah. Nanti kalau nggak dibayar 3 bulan aku bisa dikeluarkan dari sekolah. Sabar dulu ya. Besok Mama sama Papa ke sekolah kamu deh. Untuk bicara sama guru kamu. Sekolahnya anak-anak sampai mau kita keluarin. Saya udah sempat ada wacana itu dengan istri. Apa yang kita bisa hemat yang nggak jadi beban bulanan, udahlah kita cut-cutin dulu. Saya bilang, anak-anak keluarin dulu deh sekolah. Karena nggak ada biaya. Untuk makan susah. Ya udah deh, Mah. Tapi kalau begitu, aku mau nasi goreng yang di depan sana. Harganya 7.500. Mau dong, Mah. Jadi maaf ya, kita makan yang ada aja. Mama masak enak kok ya. Mama masak enak kok ya. Nanti kalau Papa udah ada duit, Papa beliin deh nasi goreng kesukaan kamu. Ya? Ya udahlah, Pak. Kalau begitu aku masuk dulu. Ya. Jadi udahlah, lebih baik kita makan di rumah aja. Kondisi kita berat. Kondisi kita berat. ...2021 ketika kita masuk 2021... ...ada hal yang di mata kita rasanya nggak enak. Tuhan izinin awal Maret 2021 saya ngalamin kecelakaan. Pa, bangun, Pa. Pa, bangun. Pa. Saya ngalamin patah tulang kaki kiri dalam kecelakaan itu.
Setelah kecelakaan itu, akhirnya kita dibawa ke Eka Hospital, kemudian di rongsen, semuanya patah betul, dan biaya estimasinya totalnya 57,5. Ibu, menurut tim medis kami, hasil dari pemeriksaan Bapak sudah membaik dan besok boleh pulang. Oh, terima kasih ya dok. Tapi saya mau tanya dok, untuk administrasinya itu gimana ya dok? Oh, semua sudah beres Ibu. Malah ada kelebihan dari uangnya, Ibu bisa ambil di administrasi ya Bu. Oh, iya. Jadi ibu ada kelebihan bayar. Kaget istri saya. Kekurangannya 17 juta, tapi kenapa kok ada kelebihan bayar? Ternyata ada seseorang yang transfer bukan ke rekening istri saya, tapi langsung ke rekening rumah sakit Husada. Transfer 30 juta. Jadi benar-benar ketika keluar, istri saya bukannya bayar kekurangan, tapi justru pulang bawa uang 13 juta. Pak. Itu mukjizat. Ya, puji Tuhan meskipun masih terpincang-pincang, tapi saat ini bisa jalan, bisa mulai pelayanan dan bisa berdiri, ya lumayan. Tahun ini kalau Tuhan izinkan ya mungkin kalau memang tulangnya sudah full, padat, bisa diambil PEM-nya. Ya, kalau dilihat runtutan masalah, memang masalah besar yang saat ini yang kita udah lewatin yaitu urusan ketipu, terus urusan Bapak sakit yang nyaris lewat, dan Bapak kecelakaan. Ya, saya cuma bisa bilang bahwa ikut Tuhan itu luar biasa. Ikut Tuhan itu bikin hidup lebih hidup. Dan ikut Tuhan itu sungguh dinamis. Kalau Tuhan memang mau bawa kita ke level yang lebih tinggi, artinya kita harus siap menghadapi ujian yang lebih tinggi. Lewat setiap masalah, lewat setiap pergumulan, Tuhan itu mau bawa kita moving to the next level. Membuat kita semakin mengerti bahwa Dia itu ada. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Kemudian dikatakan, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar.